teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini, saya akan membuat form register menggunakan Ajax. Karena ada beberapa teman yang sudah bergabung di grup Telegram Belajar Coding Otodidak mengalami kendala saat membuat form register. Nah, oh ya, bagi teman-teman yang mengikuti video ini dan belum bergabung di grup Telegram, silakan teman-teman bergabung melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, nanti di sana kita bisa sharing tentang kendala-kendala yang teman-teman hadapi saat mengikuti tutorial di channel Belajar Coding Otodidak. Nah, untuk pembuatan form register ini nanti kita akan tampilkan menggunakan Ajax. Jadi pada saat klik register di form login kan di bawahnya itu kan ada tombol register ya. Nah, misalkan pada saat kita klik register, maka Ajax akan menampilkan form register pada aplikasi teman-teman. Kemudian pembuatan menampilkan form register ini menggunakan Ajax. Nanti teman-teman bisa terapkan ya, bagi teman-teman yang pemula bisa terapkan pada PHP natif ya. Kalau di channel saya itu belajar coding untuk pemula. Nah, juga teman-teman yang mengikuti tutorial membuat aplikasi menggunakan PHP MVC, nah itu juga nanti bisa terapkan di situ dan juga bisa diterapkan di CodeIgniter 3. Nanti saya akan menjelaskan sedetail mungkin bagaimana cara teman-teman kalau menggunakan PHP natif itu cara penempatannya gimana, kemudian yang menggunakan PHP MVC itu cara penempatannya gimana, begitu juga yang CodeIgniter 3. Nanti saya akan menjelaskan secara detail. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dan belum membuat form register, nah bisa mengikuti tutorial ini untuk menambahkan form register di aplikasi teman-teman yang sudah teman-teman bangun. Oke, sekarang kita langsung saja memulai codingan kita. Silakan teman-teman buka code editor. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau melanjutkan di aplikasi yang teman-teman sudah buat, yang awalnya ini tidak perlu diikuti. Tapi bagi teman-teman yang mau mencoba dari nol, silahkan ikuti dari awal. Nah, kalau teman-teman yang punya Visual Studio Code yang sudah auto text atau auto complete, pertama teman-teman ketik tanda seru, kemudian enter. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi nanti teman-teman yang sudah bangun aplikasi, nah nanti ada beberapa codingan yang harus kita tempatkan di dalam tag head ini ya. Jadi nanti kita tempatkan di bawah sini. Nah, jadi kalau yang teman-teman ikuti belajar coding pemula di channel saya, nah tag head ini ada di dalam file index.php. Nah, kemudian teman-teman yang mengikuti tutorial PHP MVC dan CodeIgniter, nah tag head ini ada di dalam folder views, folder template, kemudian di file header.php. Selanjutnya, saya akan membuat tampilan login dulu. Jadi kalau teman-teman yang sudah buatkan aplikasi tentunya sudah punya tampilan login, jadi ini nggak perlu. Nanti ada poin-poin tertentu yang harus teman-teman ikuti. Sekarang kita ke Bootstrap, saya akan menggunakan form loginnya Bootstrap ya. Nah, kemudian scroll ke bawah, ini formnya. Yang pertama saya akan ambil library-nya dulu. Jadi nanti saya menggunakan form yang seperti ini ya. Tapi saya akan ambil library-nya dulu agar bisa menggunakan CSS-nya, kelasnya Bootstrap ya. Nah, ini yang saya ambil yang pertama ini ya. Library CSS dan JavaScript-nya Bootstrap ya. Ini saya copy.
Kemudian di codingannya saya taruh di bagian head. Saya pastikan di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya saya akan buatkan formnya. Kita kembali lagi ke Bootstrap. Saya akan ambil codingan formnya. Nah, mulai dari div awal ini sampai dengan div yang terakhir ya. Ini saya copy. Kemudian saya pastikan di dalam tag body di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Save. Kemudian lihat aplikasinya. Sekarang saya coba buka aplikasi localhost. Nama project saya latihan ya. Kemudian enter. Nah, jadi tampilan form seperti ini, tapi saya agak kecilin ya, mungkin 1/4 ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman perhatikan ini juga ya, jadi cara untuk kecilinnya, di sini teman-teman perhatikan kelas di oh ya, kita bikin dulu ini apa namanya? Jadi di dalam kontainer ini kita bikin grid-nya ya. Kita menggunakan div kelas row. Nah, kemudian di dalam kelas row ini kita bikin lagi div kelasnya call. Saya bikin kolomnya 6 ya. Jadi 1/2 atau call-nya 3. Kita coba 3 ya. Nah, enter. Nah, kemudian tutup div-nya ini kita bungkus ya. Jadi kita taruh di paling bawah. Jadi si form ini ada di dalam Si form ini ada di dalam grid. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Kemudian save. Kita refresh aplikasi. Nah, jadi seperti ini aja ya, biar lebih enak dilihat. Selanjutnya, di bawah tombol submit ini kita akan bikin satu link ya, atau satu tombol, yaitu tombol daftar atau register ya. Kita ke codingan. Nah, jadi di bawah form ini kita akan bikin, misalkan kita taruh di dalam tag paragraf ya, atau tag P. Nah, kemudian misalkan di situ ada tulisan belum punya akun tanda tanya. Nah, kemudian kita bikin linknya ya untuk mengarah ke itu, ke apa namanya, ke form register. Nah, di sini kita bikin linknya. Kita pakai tag A aja. Kemudian di sini register atau daftar ya. Nah, sekarang coba kita save. Kita refresh aplikasi. Nah, sekarang sudah ada ya, belum punya akun. Kemudian di sini kan ada tombol register. Atau di sini mungkin kita tambah ya, klik silahkan klik register ya, kita tambahkan. Belum punya akun. Nah, di sini klik, silahkan ya, silahkan klik gitu. Silahkan klik, nah seperti itu ya. Kemudian save, kita lihat lagi aplikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, belum punya akun, silahkan klik register. Nah, berikut ini kita masuk pada poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Ajax untuk, jadi pada saat tombol register ini kita klik, form ini berubah menjadi form register. Oh ya, ini saya ganti dulu, ini saya ganti dengan login ya. Yang ticket form ini saya ganti dengan login. Coba kita refresh. Nah, ini login. Jadi pada saat klik tombol register ini akan berubah menjadi tombol register. Nah, ini poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Kita akan menggunakan Ajax. Gimana cara penggunaan Ajax untuk merubah tombol login menjadi merubah form login menjadi form register. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, kita akan buatkan Ajax-nya di paling bawah.
Jadi kalau teman-teman yang sudah menggunakan PHP MVC atau Coordinator 3, pada file form login ini di paling bawah, teman-teman silakan ikuti ini ya. Teman-teman buatkan, yang pertama kita buka dulu text script. Nah, kemudian kita bikin ajaknya. Oh ya, tapi di sini kita harus bikin dulu on click-nya ya. On click register, buka kurung, tutup kurung. Nah, selanjutnya di bawah kita bikin function-nya. Function JavaScript-nya, function nama function-nya register ya. Jadi register ini, nama function ini sesuai dengan yang ini ya teman-teman ya, harus sama. Kemudian di sini diakhiri titik koma, bukan titik koma tapi buka kurawal, enter. Nah selanjutnya kita buatkan Ajax-nya. Yang pertama kita bikin dulu alamat URL-nya. Jadi di sini kita buat variabel baru, let URL. Jadi let ini untuk bikin variabel ya, kemudian URL ini nama variabelnya, spasi sama dengan petik 1, diakhiri titik koma. Nah, di dalam petik 1 ini kita masukin alamat URL-nya. Jadi nanti kita akan bikin satu file lagi, yaitu namanya register.php. Register.php. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah mengikuti PHP MVC atau Coordinator, nanti itu alamat URL ini teman-teman buat seperti ini. Kalau ini kan untuk PHP natif, tapi kalau untuk PHP MVC dan Coordinator, teman-teman buat yang pertama itu base URL. Misalkan seperti ini, base URL sama dengan base URL. Nah, selanjutnya ini nih apa namanya, kalau di saya ini error karena memang saya ini bukan framework ya. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan framework coordinator sama itu, nah ini nggak ada error ya. Kemudian slash nama controllernya, misalnya nama controllernya login, kemudian slash nama metodenya. Jadi di dalam controller login itu ada metode baru yang teman-teman harus bikin, yaitu register. Nah, jadi untuk yang menggunakan framework PHP MVC dan Coordinator, variabel URL-nya, isi URL-nya seperti ini ya. Oke, kemudian ini saya balikin lagi untuk yang natif, register.php. Selanjutnya kita akan bikin file register.php karena nanti menggunakan form seperti ini juga. Kita copy aja ya yang file index ini, kita klik kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian namanya kita ganti dengan register. Kemudian enter. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang buatkan yang menggunakan PHP MVC atau Coordinator atau ya pokoknya framework ya. Nah, file register ini teman-teman simpan di dalam folder login. Ya, jadi di dalam folder view itu ada folder login, teman-teman simpan file register.php ini di dalam folder login. Oke, selanjutnya yang pertama, oh ya yang index ini title-nya ini kita ganti dengan login ya. Ini kita ganti dengan login, kemudian save. Nah yang register ini title-nya saya ganti dengan register. Nah, selanjutnya yang judulnya ini saya ganti dengan register. Register. Selanjutnya, formnya kita akan tambahkan. Misalkan, nah ini kita copy aja. Misalkan yang pertama itu ada nama ya. Misalkan nama lengkap. Nah ini yang email ini kita ganti dengan teks ya. Selanjutnya ada misalkan nomor HP. Nomor HP. Nah, ini juga kita ganti dengan teks. Selanjutnya misalkan ada alamat.
alamat. Nah, jadi nanti pada saat register itu dia harus masukkan nama lengkap, kemudian nomor HP dan alamat. Nah, kemudian ini kita save. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, nanti yang kalau di register ini nggak perlu Ajax-nya ya. Jadi ini dihapus aja. Kemudian di yang tombol register ini kita ganti dengan login. Kalau yang di register ya kita ganti dengan login. Nah, kemudian yang on click ini kita hapus saja di register nih, kita nggak pakai on click ya. Tapi di dalam Ahref kita langsung, kalau untuk PHP natif langsung ketik aja index.php. Nah, tapi kalau untuk PHP MVC atau Code Igniter, nah itu di sini teman-teman pakai base URL ya. Jadi buka tag PHP, kemudian sama dengan base URL, kemudian oh ya cukup base URL aja. Jadi nanti dia langsung udah direct ke halaman login. Oke, sekarang ini saya balikin lagi untuk PHP natifnya index.php, kemudian save. Nah, berikutnya ini kita akan bikin Ajax. Ini penting yang buat teman-teman perhatikan. Silakan buka lagi index. Kemudian di dalam JavaScript ini kita akan bikinkan Ajax. Ini enter 2 kali. Kemudian teman-teman bikin $post. Jadi kalau yang di tutorial yang saya udah bikin, itu saya menggunakan Ajax yang biasa ya. Tapi ini juga sebenarnya Ajax juga. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang ini. Jadi kalau dolar ini sebenarnya Ajax ya, kemudian $post. Jadi Ajax dia menggunakan metode post. Nah, kemudian buka kurung, kita masukkan variabel URL-nya, URL, koma. Nah, karena ini kita nggak perlu kalau edit itu kan kita harus kirim ID. Jadi kalau edit itu kita bikin form edit. Menampilkan form edit itu kita harus kirim ID di sini. Misalkan di sini ID .2a, tapi di sini harus ada variabel a. Variabel a. Nah, kemudian di sini kita bikin ID-nya berapa. Nah, tapi karena ini kita bikin kita bikin form register, dia hanya menampilkan form, jadi kita nggak perlu kirim variabel ID-nya. Nah, jadi ini saya hapus. Kemudian yang ini juga saya hapus ya. Nah, ini saya hapus. Di sini kita langsung lanjutkan function buka kurung data, kemudian yang setelah setelah tutup kurung biru ini. Jadi di antara tutup kurung biru dan tutup kurung ungu, teman-teman buka kurawal, kemudian enter. Nah, yang ditutup kurung ini titik koma. Selanjutnya, form login ini mulai dari sini ya, dari H2 ini sampai di sini ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan dari div ini sampai div ini, di dalamnya ini nanti kita akan tambah satu div untuk membungkus ini ya, membungkus login, yang nantinya login ini kita akan ganti menjadi register menggunakan Ajax. Jadi di sini kita tambahkan satu div, kita pakai div, kita pakai ID ya. Jadi kalau ID itu pagar, kemudian enter. Nah, ID-nya itu register. Kemudian tutup div ini kita pindahkan di bawah sini. Nah, kita pindahkan di bawah sini, kemudian save. Nah, jadi nanti di Ajax ini kita tambahkan dolar, buka kurung. Jadi dolar ini Ajax ya, teman-teman ingat ya, dolar ini Ajax. Kemudian petik, pagar, register. Nah, jadi pagar ini adalah ID ya. Nah, ID yang ini.
Jadi ID register, di sini pagar register, jadi sama aja ya, ID register. Kemudian titik HTML, buka kurung, di dalam kurungnya ini variabel data. Variabel data ini yang ini ya, variabel data ini. Kemudian diakhiri titik koma. Oh iya, jadi sekarang kita ke register dulu. Nah sebenarnya kalau di register ini, yang bagian ini nggak perlu ya. Ini kita hapus. Sampai di, jadi kita sisain formnya aja. Nah ini, jadi mulai dari form, kemudian ini juga mulai dari ini ya, tombol loginnya, yang lainnya dihapus. Nah jadi seperti ini ya, kalau di register ini. Nah, jadi cukup mulai dari form sampai di tombol login aja. Karena apa? Pada saat nanti kita klik tombol register, nah yang berubah tuh ini mulai dari form ini, oh sorry dari login ya. Sebentar, berarti di sini harus ada registernya juga ya. Tadi pakai. Nah ini saya copy aja. Atau bisa juga kita tetap di sini hapus aja. Di sini nggak usah pakai register. Nah nanti yang login ini akan diganti oleh Ajax. Nah caranya di sini kita tambah ID, kita namakan aja judul ya, judul. Jadi di sini ada ID judul. Nah di sini, jadi nanti tulisan login itu kita rubah menjadi register. Nah di sini kita bikin dolar atau Ajax, buka kurung, petik, pagar, jadi pagar ini ID judul, kemudian titik HTML, buka kurung, petik 1, register. Nah, kemudian diakhiri titik koma. Jadi, kurang lebih bahasa sederhananya itu begini. Nah, jadi kalau dolar ini kan Ajax ya. Ajax, tolong carikan ID yang namanya judul. Nah, ID yang namanya judul kan ini ya, ID judul. Apapun yang ada di dalamnya diganti dengan register atau dirubah menjadi register. Nah, di dalamnya itu kan login. Jadi bahasanya tadi Ajax, tolong carikan ID yang namanya judul. Nah, ini ID judulnya. Apapun yang ada di dalamnya dirubah menjadi register. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian kalau yang ini, nah saya ingatkan lagi ya, dolar ini Ajax ya. Jadi Ajax, tolong carikan ID yang namanya register. Nah ini kan ID register ya, mana tadi ya? Nah ini ID register. Oh sorry, karena di sini sudah bikin sendiri, jadi makanya ini kita pindahkan ya. Ini harus di bawah sini ya. Nah di bawah sini. Nah, saya ulang ya. Ini saya save dulu. Ini saya ulang. Ajax, tolong carikan ID yang namanya register. Nah, ini ya, ID register. Apapun yang ada di dalamnya diganti dengan yang ada di dalam variabel data. Jadi variabel data ini adalah ini. Kemudian variabel data ini isinya apa? Isinya adalah yang ada di dalam register titik PHP ini. Jadi saya ulang ya. Ajax tolong carikan ID yang namanya register, yang ini ya. Apapun yang ada di dalamnya diganti dengan yang ada di dalam variabel data. Nah, jadi yang di dalam ID register ini kan sampai di sini nih ya. Nah, ini semua akan diganti atau dirubah dengan apa yang ada di dalam variabel data ini. Nah, variabel data ini ya. Variabel data ini isinya apa? Isinya ini. Form register yang ini. Nah, jadi teman-teman paham ya. Saya harap ini teman-teman bisa paham. Nanti kalau misal mau sharing, silakan sharing di grup Telegram. Saya kembali lagi. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu. Sekarang kita akan coba. Teman-teman buka browser, kemudian refresh. Nah, ini kalau kita klik, sebenarnya belum jalan karena masih ada satu yang kurang. Nah, kita klik belum jalan, ini belum berubah. Kenapa? Kita kembali ke klingan. Nah, di bagian di indeks ini, di bagian atas apa di dalam
tag head ini kita harus include dulu library jQuery. Oke, sekarang kita ke browser. Nah, di sini teman-teman buka tab baru, kemudian teman-teman ketik cdn jQuery. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, yang jQuery cdn ini teman-teman klik. Nah, kemudian yang ini teman-teman ambil yang minified-nya ini. Karena kalau yang slim ini belum Ajax ya. Jadi minified. Kemudian klik. Nah, ini di copy ya, atau copy ini secara manual, atau klik aja tombol copy yang warna biru ini. Kembali ke codingan. Nah, teman-teman masukkan ke dalam tag head ini. Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau yang PHP native atau belajar coding pemula di channel saya, tag head ini ada di dalam file index.php. Tapi kalau yang PHP MVC dan CodeIgniter, tag head ini ada di dalam folder view, folder template, kemudian file header.php. Nah, jadi teman-teman ingat itu ya. Kemudian ini kita save, kita kembali lagi ke aplikasi, kemudian refresh, kita coba berhasil atau tidak. Sekarang saya klik tombol register. Nah, Nah, kok dia balik lagi ya? Kenapa? Tapi tadi berhasil. Kita akan periksa ya. Kita kembali lagi ke codingan. Ini saya cek dulu. Di sini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oh iya teman-teman. Jadi yang di dalam tombol register ini, di dalam href-nya itu kita harus kasih tanda pagar. Karena kalau nggak kasih tanda pagar, dia akan mengarah ke URL yang ada. Oke, kemudian ini kita save. Kita ke aplikasi, kita refresh. Kemudian saya coba klik tombol register. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa pertama kita merubah ini menggunakan Ajax, kemudian kita merubah merubah form menggunakan Ajax. Sekarang coba klik tombol login. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kita membuat menampilkan register menggunakan Ajax. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial tentang menampilkan form register menggunakan Ajax. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau masih ada error, silakan teman-teman sharing di grup Telegram. Jadi kalau kesimpulan saya ya, kita menggunakan Ajax, jadi Ajax ini penting ya. Kita menggunakan Ajax itu sebenarnya banyak sekali manfaat pada saat kita mengembangkan suatu aplikasi. Jadi tidak hanya untuk untuk menampilkan form register, tapi banyak sekali HTML yang bisa kita manipulasi menggunakan Ajax. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.